Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan sistem pendidikan di negara Rusia dan negara Indonesia. Nah, sebelum kita membahas mengenai sistemnya, kita ketahui terlebih dahulu apa itu negara Rusia. Negara Rusia atau yang dikenal dengan nama Federasi Rusia adalah sebuah negara yang membentang luas dari sebelah timur Eropa sampai ke sebelah utara Asia dengan luas wilayah 17.075.400 km persegi dan merupakan negara terbesar di dunia yang luas wilayahnya 2 kali lipat dari wilayah Cina atau Tiongkok, Kanada atau Amerika Serikat, dan mempunyai penduduk yang terbanyak menempati peringkat ke-7 setelah Cina, India, Amerika, Indonesia, Brazil, dan Pakistan. Negara Rusia sekarang dahulunya adalah negara bagian terbesar dari pemerintahan Uni Soviet yang telah runtuh. Rusia adalah ahli waris utama Uni Soviet. Negara ini mewarisi 50% jumlah penduduk, 2/3 luas wilayah, dan kurang lebih 50% aset-aset ekonomi dan persenjataan. Saat ini, Rusia berusaha keras meraih sukses sebagai negara adidaya lagi. Tetapi meskipun tetap menjadi negara penting sampai sekarang, Rusia belum bisa membesarkan status Uni Soviet yang dahulu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pendidikan di Rusia. Pada masa Soviet, sistem pendidikan berada di bawah kontrol pemerintah. Penekanan sekolah pada pembentukan keterampilan dan doktrin ideologi komunis. Peran guru tidak hanya mengajar, tetapi bagaimana membentuk pribadi komunis yang ideal. Semua sekolah mengikuti kurikulum nasional. Di luar jam sekolah, anak-anak diharuskan mengikuti organisasi Partai Komunis. Dan pada tahun 1985, di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, kurikulum nasional direvisi dengan tujuan agar lebih fleksibel. Reformasi sistem pendidikan di Rusia dimulai pada tahun 1992. Kebijakan diprioritaskan untuk memperkuat dan mengembangkan demokrasi, konsolidasi identitas sosial, dan penguatan ekonomi pasar. Dalam Undang-Undang Pendidikan Rusia ada 6 prinsip kebijakan negara mengenai pendidikan, yaitu pendidikan mencirikan kemanusiaan dan nilai-nilai umum kemanusiaan. Kemudian, kesatuan budaya dan fasilitas pendidikan dalam federasi, akses pendidikan bagi seluruh rakyat, pendidikan bebas dari pengaruh agama pada lembaga-lembaga pendidikan negara, kebebasan dan pluralisme dalam pendidikan dan manajemen yang demokratis dalam pendidikan dan otonomi lembaga-lembaga pendidikan. Sistem pendidikan di Rusia meliputi yang pertama, pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah dinamakan playgroup, dimulai dari usia 1-3 tahun. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan taman kanak-kanak atau TK untuk usia 3-6 tahun. Pendidikan ini tidak seperti sekolah dan diselenggarakan oleh daerah atau pemerintah setempat. Beberapa daerah seperti Moskow mengambil kebijakan untuk membiayai pendidikan prasekolah ini. Namun, pada tahun 2004, pemerintah pusat Rusia telah mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan kepada daerah untuk menyelenggarakan pendidikan prasekolah secara gratis. Kemudian yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan pendidikan wajib yang diselenggarakan oleh negara. Pendidikan dasar berlangsung selama 9 tahun dengan 2 tingkatan, yaitu 4 tahun sekolah dasar dan 5 tahun sekolah menengah utama. Sekolah dasar di Indonesia setingkat dengan SD adalah pendidikan dasar yang wajib dijalani oleh setiap anak. Sebagaimana pendidikan SD, kurikulum yang diajarkan masih bersifat keterampilan dasar, sama halnya dengan pendidikan menengah.
sama seperti SLTA jika itu di Indonesia. Kurikulum juga masih mengarah pada hal-hal yang bersifat umum dan mendasar. Kemudian yang ketiga, pendidikan lengkap sekunder dan kejuruan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, para siswa kembali memiliki dua pilihan, apakah ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lengkap sekunder atau kejuruan. Pada pendidikan lengkap sekunder, siswa harus menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun untuk mendapatkan sertifikat. Setelah itu, siswa dibenarkan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi atau universitas dengan sertifikat yang diperolehnya. Atau siswa juga dibenarkan untuk masuk sekolah kejuruan. Sekolah ini menyediakan sistem pendidikan kejuruan setingkat diploma dengan lama pendidikan 4 tahun. Pada jenjang ini, siswa diberikan kurikulum yaitu mengarah kepada komponen pelatihan kerja. Pada jenjang pendidikan ini, siswa diberikan sertifikat non-gelar setingkat diploma. Dan selesai mengikuti pendidikan ini, siswa dapat langsung terjun ke dunia kerja ataupun dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi jika diinginkan. Yang keempat yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Rusia dapat diikuti oleh lulusan dari pendidikan lengkap sekunder maupun lulusan dari sekolah menengah kejuruan. Untuk lulusan dari pendidikan lengkap sekunder, jenjang pendidikan tinggi adalah sebagai berikut. Tingkat universitas tahap pertama. Tahap pertama terdiri dari paling sedikit 2 tahun dari program studi pendidikan tinggi. Setelah menyelesaikan studi, siswa mendapat peringkat diploma atau non-gelar atau sama dengan lulusan sekolah kejuruan untuk memperoleh pekerjaan atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian pendidikan tinggi dasar atau disebut bakalov adalah pendidikan setingkat sarjana di Rusia yang ditempuh dalam waktu lebih kurang 4 tahun. Kurikulum dijabarkan dalam program-program yang sesuai dengan negara yang mengatur standarisasi pendidikan, 50% dari isi. Yang lainnya 50% dikembangkan oleh universitas, termasuk program profesional dan khusus di sains yang insani sosioekonomi dan disiplin. Pelatihan profesional, menyelesaikan penelitian karya atau proyek dan duduk untuk ujian akhir negara. Setelah mendapat gelar bakalov, siswa diperkenankan untuk memasuki program magister atau melanjutkan program-program studi dalam rangka program-program yang spesialis diploma. Pendidikan tingkat selanjutnya bagi lulusan bakalov adalah program engineer atau spesialis atau program magister. Pada program engineer, lulusan bakalov harus menyelesaikan pendidikan selama 1 tahun. Jenjang ini kalau di Indonesia dinamakan jalur pendidikan profesi. Sementara kalau pendidikan magister, lulusan bakalov harus menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun dengan gelar magister. Menyelesaikan jenjang pendidikan ini, lulusan magister diberikan peluang untuk meneruskan program kandidat nauk atau aspirantura. Ini merupakan jenjang pendidikan setingkat doktoral selama lebih kurang 3 tahun dan akan diberikan gelar PhD atau doktor setelah menyelesaikan disertasi dan dipertahankan di hadapan umum. Pendidikan tingkat tinggi atau setingkat profesor di Indonesia biasa ditempuh oleh doktor atau kandidat nauk selama jangka waktu tidak tetap. Ini merupakan gelar ilmiah yang diberikan setelah adanya persiapan ilmiah umum dan mendapat pembelaan dari promotor. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Rusia. Dunia pendidikan Indonesia dan Rusia mengalami kemajuan pesat pada masa Presiden Soekarno, ketika begitu banyak para pelajar Indonesia yang melanjutkan studinya ke Moskow dan sebaliknya. Para pelajar Rusia belajar dan bermukim di Jakarta. Para mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Soviet ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah setempat. Meski begitu, para mahasiswa Indonesia diharuskan mengikuti ikatan dinas dengan pemerintah Indonesia.
Mesranya hubungan Indonesia dan Uni Soviet pada era Presiden Soekarno juga membuka akses tanpa batas kepada Indonesianis Uni Soviet. Sebagian besar dari mereka dikirim ke Jakarta untuk menjadi penerjemah. Pada era ini pula, karena besarnya komunitas Uni Soviet di Jakarta, Jalan Daksa di Kemayoran Baru, tempat mereka bermukim, dijuluki Little Moscow. Setelah peristiwa G30 SPKI, kerjasama antara Indonesia dan Uni Soviet berhenti total. Dalam waktu yang lama, tidak ada lagi mahasiswa Uni Soviet yang belajar di Indonesia. Rusia dikenal memiliki universitas yang unggul dalam bidang teknologi, lingkungan hidup sosial, dan sastra. Selain itu, biaya pendidikan di Rusia lebih murah dibandingkan dengan biaya pendidikan di kawasan Eropa. Biaya pendidikan di perguruan tinggi di Rusia sekitar 2.000 sampai 5.000 dolar Amerika Serikat per tahun, tergantung bidang studi ilmu yang akan dipelajari. Nah, itulah pembahasan kita mengenai perbandingan sistem pendidikan yang ada di negara Rusia dan negara Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.